Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap adik-adik sekalian itu dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun kita dipisahkan oleh jarak dan tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun salah satu media yang aktif kita laksanakan selama proses perkuliahan itu adalah media Zoom ini. Ini adalah salah satu macam simulasi simulasi mata kuliah yang saya akan sampaikan. Sekalipun ini adalah bagian dari mata kuliah yang belum Anda programkan, tapi di semester depan itu kalian akan memprogramkannya. Saya belum komunikasi dengan Ibu Harlina atau dosen-dosen yang lain karena saya lihat saat ini perkuliahan itu tidak terlalu aktif melalui media Zoom, tapi saya berupaya untuk bagaimana mengaktifkan ini dengan menghubungi teman-teman yang lain. Saya izin share screen dulu ya. Ya, jadi pola pengolahan tanah pada lahan marginal itu adalah bagian dari materi yang ada pada mata kuliah Geologi dan Ilmu Tanah Hutan. Nah, setiap saya mulai pengajaran, saya biasanya menjelaskan itu tentang rencana pembelajaran studi. Ya. Pembelajaran studinya. Jadi adapun RPS atau rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan yang kita biasa sepakati di awal. Yang pertama itu adalah karena sekarang masih dalam kondisi COVID, kita pembelajaran menggunakan sistem daring atau media Zoom melalui link yang sudah kita tentukan. Yang kedua, peserta itu dipersilahkan bergabung ya, 10 menit biasanya sebelum materi dimulai. Yang ketiga, segala sesuatu aktivitas yang lainnya yang dapat mengganggu proses perkuliahan seperti yang saya jelaskan tadi itu, seminimal mungkin itu biasa ditiadakan. Kemudian berpakaian baik, ya. Kemudian presensi ini kehadiran minimal 80%. Saya kira untuk presensi itu biasanya semua berlaku di semua dosen yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur. Ini ada salah satu contoh yang mungkin adik-adik sekalian ketika di lapangan atau di suatu tempat melihat yang namanya tanah ya. Atau tidak pernah pegang tanah? Nah, ketika tanah itu adalah sebagai salah satu media tumbuh alam bagi tanaman di permukaan bumi. Apabila kita kaji tanah itu sebagai alat produksi. Tapi berdasarkan referensi yang ada, berdasarkan Harjogwigono tahun 1992 adalah tanah merupakan benda alami yang tersusun dari bahan mineral, hasil pelapukan dan bahan organik yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, kalau tanah kita katakan sebagai alat produksi, pertanyaannya kemudian apakah gurun itu, gurun pasir yang ada di Asia dan wilayah-wilayah yang lainnya itu adalah tanah? Kalau saya tanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira gurun itu adalah tanah ya? Tanah, Pak. Gurun pasir ya? Iya, Pak. Apa alasannya? Karena terjadinya. Silakan bicara saja. Kita cuma sharing ini. Jadi kalau semisalnya kita jelaskan tanah sebagai alat produksi, maka gurun juga itu sebenarnya termasuk adalah bagian dari tanah. Karena di atas gurun juga ada tanaman yang tumbuh, contoh misalnya kaktus. Ya. Tanah itu dibagi menjadi dua. Ada tanah mineral dan ada tanah organik. Nah, yang membedakan itu sebenarnya mudah sekali ketika misalnya kita ke suatu daerah dan melihat itu dari segi fisik. Sebentar saya akan menjelaskannya. Ketika kita melihat dari segi fisik secara tetap menggunakan indera kita, kalau misalnya itu tanah itu dari segi fisiknya itu gelap ya, bisa jadi itu adalah tanah organik. Namun itu tidak serta-merta kita tentukan bahwasannya tanah itu langsung kita justifikasi bahwasanya tanah organik. Karena saat ini menjadi seorang sarjana pertanian, khususnya prodi kehutanan, kita harus jeli
melihat bahwasanya bagaimana kondisi tanah yang sifatnya organik atau tanah yang sifatnya mineral. Kita masuk ke faktor pembentuk tanah. Jadi tanah itu terbentuk dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah iklim, yang kedua jasad hidup. Jasad hidup itu adalah makro dan mikroorganisme, termasuk di dalamnya makroorganisme itu adalah manusia, mikroorganisme itu adalah hewan atau makhluk hidup yang bersel satu. Yang ketiga adalah bentuk wilayah. Bentuk wilayah ini adalah topografi. Contohnya misalnya, ketika Anda berada di daerah pesisir atau dataran rendah Makassar misalnya, kemudian Anda menemukan suatu karakteristik tanah, kemudian Anda menganalisisnya, dan kemudian Anda naik ke dataran tinggi, misalnya di daerah Malino, atau daerah-daerah lainnya. Misalnya kalau misalnya orang Bulukumba, di daerah Gantarang Kindang, atau dan lain sebagainya, atau daerah-daerah lainnya. Misalnya kalau misalnya ada orang Bau-Bau, orang Raha, yang dimana mungkin dia berada di daerah pesisir, yang ketika misalnya dia ke Kokolaka Utara misalnya yang dataran tinggi, itu karakteristik bentuk wilayah yang berbeda sehingga karakteristik tanah dan jenisnya pun berbeda. Yang gambar 1, 2, 3 ada yang bisa berkomentar? Silahkan. Silahkan sharing saja apa yang kira-kira ketika Anda melihat ini, apa yang ada di pikiran Anda. Silahkan. Kalau yang atasnya hitam ini, yaitu tanah humus. Ya. Yang mana lagi? Kalau silahkan. yang kedua ini, Ya. yaitu akar menuju ke bawah tanah untuk mencari air. Ya. Terus, jika Anda melihat secara fisik ya, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, oke, kalau yang saya ingin jelaskan bahwasanya ketika kita melihat menganalisis di gambar 1 ini adalah salah satu contoh, sebenarnya kasarnya adalah lubang ya. Kalau kita di orang pertanian itu sebenarnya menganggapnya ini adalah profil tanah. Yang ketika anggaplah ini bahwasanya ini adalah lubang profil tanah, kalau misalnya saya padatkan tanah yang di atasnya ini, saya ambil menjadi begini. Di gambar 2 saya padatkan. Susunannya akan seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita menganalisis yang saya bahasakan adalah profil tanah, kalau profil tanah itu atau tanah itu mempunyai lapisan, susunan lapisan pembentukan tanahnya. Untuk meyakinkan kita bahwasanya untuk mengukur kandungan tanah tersebut itu lebih dominan liat atau debu adalah kita bisa mengambil atau mencampurnya dengan air. Biasanya tanah yang dominan liat itu kalau misalnya dicampur air itu dia kalau misalnya kita buat seperti kue atau seperti apa, kemudian kita gulung dan bisa membentuk 8 atau bentuk O dan retakannya kurang, sama dengan adik-adik perempuan sekarang kalau misalnya bikin kue, itu dominan liat. Ini ada salah satu teknik ya, bagaimana menentukan tekstur atau dominansi tekstur tanah, dia dominan pasir, debu, dan liat di lapangan. Nah, selanjutnya adalah struktur. Coba perhatikan gambar ini, gambar struktur ini. Gambar struktur tanah itu juga menentukan potensi tegakan pohon yang ada di atasnya. Pernah tidak lihat ada pepohonan atau kayu atau jenis apapun itu, ya, yang ketika dia tumbuh besar itu dia miring. Dia miring, ada yang berdiri tegak atau bahkan yang jatuh. Pernah lihat enggak? Ketika misalnya tegakan atau pohon itu entah ke pohon apa, ketika misalnya dia tumbuh besar, dia rebah atau miring. Pernah? Jadi itu semua dipengaruhi oleh struktur. Misalnya ini plati ya, plati, granular dan wedge. Jadi kalau misalnya plati itu dia berbentuk plat. Biasanya akar tanaman itu tidak bisa menembus itu sehingga pada umur sekian misalnya 5 sampai 10 tahun itu yang masa pertumbuhannya atau proses generatifnya itu dia rebah.
Ini adalah rumput pakan yang tadi, ini adalah gamal, ini adalah pisang yang sudah 3 tahun berproduksi. Nah, di tahun keempat itu karena ekologisnya sudah terbentuk, ditanami kakao di barisan ini dengan menggunakan input dari kotoran kambing yang tadi. Ini adalah kotoran kambing yang tadi ya, ditambah dengan input NPK. Di tahun kelima yang saat ini berada, Anda bisa melihat seperti ini. Nah, ini di ujung sana itu adalah kandang kambing. Ini vegetasinya sudah terbentuk, pisangnya sudah terbentuk, pakannya sudah terbentuk. Ini tengahnya ini adalah kakao yang seperti di gambar 13 ini kakaonya. Kemudian di antara lorong itu ditanami lagi pare yang disebut sebagai multiple hedgerow. Nah, di sini misalnya ya, ada satu ya jenis tugas misalnya. Ada yang ingin ditanyakan misalnya di sini? Di tugasnya ini? Silakan ditanyakan misalnya. Ini adalah sebuah isu ya, kasus misalnya, ataupun bahkan berada di wilayah adik-adik sekalian. Misalnya, hampir di setiap daerah itu terdapat lahan bekas penambangan, tanah atau sirtu. Pernah lihat kan? Yang lokasi penambangannya berada di sekitar sungai atau pesisir ya. Atau bahkan terdapat pada dataran tinggi. Tindakan apa yang Anda laksanakan? Jadi di tugas ini Anda disuruh melahirkan sebuah ide atau gagasan dengan mencari referensi atau membaca referensi tindakan konservasi apa yang Anda akan laksanakan ketika menjumpai kasus yang seperti itu tadi. Kalau yang tadi yang saya utarakan itu di gambarnya adalah bagaimana lahan-lahan tanah marginal yang penanaman kayu itu yang sudah tidak diperhatikan lagi itu diberikan solusi dengan sistem pertanian terpadu. Nah, kasus yang saya berikan kepada Anda ini yang seperti ini. Entahkah misalnya lahan X apa ya. Ini adalah sebuah kasus ya, kira-kira metode apa yang Anda laksanakan di situ? Ya, tindakan apa, entahkah misalnya menggunakan mekanik atau seperti apa, itu Anda yang silahkan mengkreasikan ya. Jadi adik-adik sekalian, ada pertanyaan enggak? Mungkin di proses selanjutnya yang saya akan diskusikan juga dengan teman-teman yang dosen yang lain terkait mata kuliah yang Anda ambil. Ada? Atau bahkan ada dosen yang belum pernah mengajar? Kalau nanti ke depannya Pak, simulasinya itu tentang apa Pak? Terkait dengan perkuliahan dan materi yang akan kita bahas. Nanti ke depannya itu adalah diskusi mungkin. Ya, diskusi personal. Karena kalian itu cuma berapa orang, kita diskusi personal. Jadi Anda akan membuat slide ya, terkait materi atau judul materi yang sudah diberikan. Kemudian Anda membuat slide-nya minimal 10, kemudian Anda presentasikan. Paham? Jadi Anda disuruh aktif. Sekarang itu kan mahasiswa yang disuruh aktif, bukan lagi dosen. Jadi Anda yang harus mencari referensi, membuat slide show-nya, membuat PPT-nya, kemudian mempresentasikan di hadapan teman-teman dan dosen. Paham? Tidak lagi kayak dulu, bahwasanya dosen ini yang terlalu aktif. Jadi penilaian itu, nilainya Anda itu Anda tentukan sendiri. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Heri? Restu? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan. Kan ini saya D3 pertanian lanjut ke kehutanan S1. Kan saya dikonversi Pak. Ya gimana itu nanti itu dosen-dosennya yang berhubungan dengan mata kuliah saya ambil Pak. Ya, jadi dikonfirmasi ke jurusannya, mata kuliah apa saja, kemudian siapa pengampunya, diminta aksesnya ke sana. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian atas partisipasi, masukan, pertanyaan, dan sebagainya dalam pertemuan kita saat ini. Saya berharap adik-adik sekalian itu bisa dapat lebih aktif bergabung ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.